Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa bermajelis pada kesempatan kali ini. Sebuah nikmat yang harus nantiasa kita syukuri adalah nikmat lisan, dan inilah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain sehingga kita bisa berkomunikasi dan bisa bercakap-cakap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Balad ayat ke-8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir? Maka dengan nikmat lisan, seorang hamba bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dan menggapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, la yulqi bala, yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah. Dia tidak peduli dengan kalimat itu, akan tetapi dengannya Allah mengangkat beberapa derajat. Kemudian dengan nikmat lisan, maka seseorang bisa berdakwah, mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada seorang hamba menyeru kepada Allah, berbuat kebajikan seraya berkata, sesungguhnya aku seorang muslim yang berserah diri. Dengan nikmat lisan, maka seseorang bisa membaca Al-Qur'anul Karim pada pagi dan malam hari. Kemudian dengan lisan, seseorang hamba bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisan seorang hamba basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita ingat, apabila lisan tidak mampu kita jaga dengan baik, maka dampaknya sangat berbahaya, bahkan lebih parah daripada kejahatan anggota tubuh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Muslim man saliman muslimun min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Nabi terlebih dahulu menyebutkan lisan, kemudian kejahatan tangan. Kita sama-sama tahu bahwa lisan ini meskipun bentuknya sangat kecil, akan tetapi jangkauannya sangat luas dan sangat cepat. Bisa saja tangan atau kaki kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi lisan bisa menjangkau orang yang ada di luar negeri, bahkan orang yang sudah meninggal dunia. Di alam kubur bisa kita sakiti dengan lisan kita. Oleh karenanya, berbagai dosa besar ditimbulkan oleh kejahatan lisan, seperti contoh ghibah, membicarakan keburukan saudara kita, atau namimah, mengadu domba, atau berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-169, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan menyuruhmu berbuat jahat dan keji, kemudian mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Oleh karenanya, Nabi SAW pernah bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi balah yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak peduli dengan kalimat itu, akan tetapi dengannya Allah melemparkan ia ke dalam api neraka Jahannam, waliya'udzubillah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menjulurkan lidahnya, lalu berkata, karena inilah yang sering menjerumuskanku dalam berbagai kesalahan. Sebagai seorang muslim, maka kita yakin akan adanya suatu hari, yaitu hari pembalasan. Setiap ucapan, perkataan, perbuatan apapun yang kita lakukan, Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka jika kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Di zaman sekarang, tatkala media sosial ada di genggaman kita, seseorang berlomba-lomba untuk berkomentar, padahal dia tidak mengetahui apakah sebuah berita atau informasi yang masuk padanya ini adalah informasi yang valid, atau hanya hoax belaka. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi kita.
Lebih baik kita isi dengan hal-hal yang memberi keuntungan bagi kita. Al-Islamir mar'i tarkuhu wala ya'ni. Di antara keerokan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jika memang kita pakar dalam sebuah bidang, memiliki kompetensi dan informasi, data yang valid, maka silahkan berkecimpung di sana. Tetapi jika bukan bidang kita tidak punya informasi yang benar, maka sebaiknya tinggalkan dan isilah waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Ingat, Nabi SAW pernah diperlihatkan di alam barzah dengan siksaan yang sangat mengerikan. Ada seseorang yang duduk, kemudian datang satu orang yang lain membawa semacam besi tajam, merobek mulut orang itu sebelah kanan sampai ke tengkuk bagian belakang. Kemudian dia pindah ke kiri, merobek mulut yang kiri sampai ke tengkuk bagian belakang, dan yang kanan sudah sembuh lagi. Orang ini pindah ke kanan, kemudian merobek mulut yang kanan, dan yang kiri sudah sembuh lagi. Dia pindah ke kiri dan terus seperti itu sampai tegak hari kiamat. Maka Nabi SAW bertanya, ada apa gerangan orang disiksa seperti ini? Dijelaskanlah kepada beliau bahwa orang yang disiksa dengan tusukan besi di mulutnya adalah seorang pendusta. Dia berdusta dengan sebuah kedustaan, dinukil dari orang ini, tersebar luas, maka dia disiksa seperti itu sampai tegak hari kiamat. Waliyahudzubillah. Mungkin di zaman dulu, seseorang sulit untuk menyebarkan dusta, harus menyewa seseorang yang mungkin punya kuda untuk berkelana ke kota atau ke negeri untuk menyebarkan berita dusta. Tetapi zaman sekarang, tatkala handphone di genggaman kita tinggal membuat status, menyebarkan informasi, meng-forward, meng-share sebuah kedustaan, maka bisa jadi karena dosa inilah yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka jahanam, waliyahudzubillah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan-kejahatan lisan dan dikuatkan lisan kita untuk berkata-kata yang baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.